Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Zahra Ayu Azizah dengan NPM 24170510007 dari kelas A jurusan Ilmu Komputer. Kali ini saya akan membuat video mengenai proses pembuatan soal dan juga penjelasan jawabannya tentang materi Turing Machine untuk memenuhi tugas mata kuliah Teori Bahasa dan Onomata. Di sini saya menggunakan referensi yang telah diberikan oleh Pak Febi, yaitu yang pertama ada buku ajar teori bahasa formal yang telah saya buka di sini mengenai mesin Turing pada bab 14, tepatnya dari halaman 155. Kemudian saya juga menggunakan PPT yang telah diberikan oleh Pak Febi mengenai Turing Machine, ya, mesin Turing. Di sini saya akan membahas sedikit mengenai mesin Turing. Nah, di sejarahnya, mesin Turing diusulkan pada tahun 1936 oleh Alan Turing, seorang matematikawan Inggris sebagai model matematis sederhana dari sebuah mesin komputasi. Meskipun sederhana, mesin Turing memiliki kemampuan untuk menggambarkan perilaku komputer general purpose. Diungkapkan pertama kali dalam sebuah artikel ilmiah berjudul On Computable Numbers with an Application to the Entscheidungsproblem sebagai jawaban atas masalah pengambilan keputusan atau decision problems, aka Entscheidungsproblem. Nah, Entscheidungsproblem ini artinya kan masalah keputusan. Jadi, terdapat pertanyaan, adakah prosedur efektif algoritma yang jika diberikan sekumpulan aksioma dan proposisi matematika dapat memutuskan apakah proposisi itu dapat dibuktikan dari aksioma-aksioma tersebut dan tidak decidable atau undecidable. Nah, di sini ada penjelasannya. Decidable artinya apakah suatu masalah atau pernyataan dapat diputuskan atau ada suatu cara yang pasti untuk menentukan pernyataan tersebut benar atau salah dengan sejumlah langkah yang terbatas. Jika suatu masalah decidable, maka kita bisa menulis algoritma yang akan memberikan jawaban yang jelas, ya atau tidak, untuk setiap kemungkinan input. Sebaliknya, jika suatu masalah tidak dapat diputuskan dengan cara ini, maka ia disebut undecidable. Nah, Alan Turing menyimpulkan bahwa tidak ada algoritma umum yang dapat memecahkan Entscheidungsproblem untuk semua pernyataan matematika. Melalui konsep mesin abstraknya, Turing menunjukkan bahwa ada masalah-masalah tertentu yang tidak dapat diputuskan secara algoritmis, termasuk menentukan apakah suatu mesin Turing akan berhenti atau halting problem. Nah, sama seperti FSA atau PDA yang dapat mengenali bahasa formal, maka mesin Turing juga dapat berperan sebagai mesin pengenal bahasa formal. Bahasa yang dikenali oleh mesin Turing adalah bahasa tanpa batasan atau unrestricted language, yang disebut juga himpunan terenumerasi rekursif atau recursively enumerable set. Nah, ini ada perbedaan dari mesin Turing, FSA, dan PDA. Nah, pertama, FSA ini inputannya hanya dapat dibaca, begitu juga dengan PDA, tapi di mesin Turing, inputan dapat dibaca dan ditulis. Kemudian, untuk pengakses atau head-nya, di FSA dan PDA, head ini hanya bisa digerakkan ke kanan, sedangkan di mesin Turing, dia dapat digerakkan ke kiri maupun ke kanan. Kemudian untuk penyimpanannya atau memori, di FSA dia hanya menyimpan pada state. Kalau di PDA dia dibantu stack untuk menyimpannya. Tapi kalau di Turing Machine, pita masukan juga berfungsi sebagai tempat penyimpanan yang tidak dibatasi pengaksesannya. Nah, ini cara kerjanya. Sebuah mesin Turing terdiri dari komponen-komponen. Yang pertama ada pengendali berhingga atau finite state control. Kemudian yang kedua ada pita masukan dengan sifat yang pertama panjangnya tak berhingga. Yang kedua dapat dibaca maupun ditulis. Yang ketiga pada keadaan awal, and sel pertama dari pita masukan berisi rangkaian simbol yang harus dikenali. Kemudian yang keempat, sel yang tidak berisi simbol masukan akan berisi simbol kosong. Kemudian yang kelima, sel yang berisi rangkaian simbol B berada di sebelah kanan dan kiri. Kemudian, perilaku mesin Turing bergantung pada simbol masukan yang berada pada posisi head, baca atau tulis, dan state dari finite control. Setelah membaca simbol masukan, mesin Turing melakukan aksi berikut. Yang pertama itu berpindah state, kemudian menuliskan simbol pada pita, lalu menggerakkan head ke kiri atau ke kanan. Dan ada 3 kemungkinan yang terjadi setelah proses komputasi. Yang pertama itu berhenti dan diterima.
yang kedua itu berhenti dan ditolak, dan yang terakhir tidak akan berhenti atau terjadi infinite loop. Nah, ini untuk konfigurasinya. Mesin Turing secara formal dinyatakan dalam 7 tuple. Yang pertama ada Q ini himpunan state, kemudian ada sigma atau himpunan simbol masukan, kemudian ada gamma yaitu himpunan simbol pita yang ditulis atau dibaca ke dalam pita, kemudian ada delta atau fungsi transisi, kemudian ada S atau start itu untuk menandakan state awal, kemudian ada F atau final itu himpunan state akhir, kemudian ada blank. Nah, simbol kosong atau blank bagian dari pada pita yang belum ditulisi dianggap berisi simbol blank ini. Nah, di sini saya sudah menyiapkan pertanyaan, yaitu manakah pernyataan berikut yang tidak benar mengenai mesin Turing? Di sini ada 4 pilihan. Yang pertama, dapat menulis dan membaca di pita. Kemudian yang kedua, head dapat bergerak ke kiri atau ke kanan. Yang ketiga, pita bersifat tak terbatas. Dan yang terakhir adalah hanya dapat mengenali bahasa reguler. Di sini jawabannya adalah hanya dapat mengenali bahasa reguler. Kenapa pernyataan yang tidak benarnya itu adalah pernyataan keempat? Karena pernyataan pertama, ini pita dapat ditulis dan dibaca. Di sini udah kita bahas tadi kalau pita ini dapat dibaca maupun ditulis di Turing Machine. Kemudian head dapat bergerak ke kiri atau ke kanan. Ini juga pernyataan yang benar karena di sini kita udah bahas kalau pengaksesnya ini dapat digerakkan ke kiri maupun ke kanan. Kemudian untuk pita bersifat tak terbatas, ini juga benar karena di sini ya pita masukan dengan sifat panjangnya tak berhingga. Kemudian hanya dapat mengenali bahasa reguler. Nah, ini adalah pernyataan yang tidak benar karena di awal kita sudah bahas kalau misalnya mesin Turing ini juga bisa mengenali bahasa tanpa batasan, tidak hanya mengenali bahasa formal saja. Jadi, jawaban yang benar adalah pernyataan keempat, yaitu hanya dapat mengenali bahasa reguler. Oke. Nanti penjelasannya akan saya masukkan ke sini. Baiklah, semoga penjelasan saya dapat dimengerti. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.